Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Afilia Imelda dari kampus A Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Islam dan ilmu pengetahuan. Pertama, pengertian Islam. Islam adalah agama yang terakhir dan sempurna. Terakhir karena Islam ditetapkan. Allah tidak menurunkan lagi agama baru. Sempurna dilihat dari cakupan keberlakuannya, kandungan ajaran, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dunia sebagai lahan menanam dan akhirat tempat menikmati hasil tanam. Islam juga sebagai pedoman dan arahan hidup manusia, termasuk pedoman dalam mencari, mendalami, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu itu sendiri adalah pengetahuan yang diterima secara sistematis, logis, dan menggunakan metode tertentu untuk mendapatkannya bersifat lebih spesifik dan sebuah pengetahuan. Selanjutnya, pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar, dari alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science, sedang pengetahuan dengan knowledge. Adapun persamaan ilmu dan pengetahuan adalah hal-hal yang sama dipelajari dan bermanfaat bagi kehidupan sesuai pembidangannya. Sama-sama hal yang dengan rasa keingintahuannya layak dikaji dan diteliti. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan sebagai modal awal dengan sifat umum dan sekedar info. Lalu ilmu mempelajari dengan sistematis, berbagai metode, spesifik dan logis, hingga mengkhususkan dan menindaklanjuti pengetahuan tersebut menjadi sebuah ilmu. Islam sangat menghargai ilmu. Pengetahuan sebagaimana yang dicerminkan dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, begitu besar perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan, sehingga setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sabda Nabi Muhammad SAW yaitu mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam laki-laki dan perempuan. H.R. Ibnu Abdil Bar. Semua ilmu berasal dari Allah, namun juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu qauliyah, Al-Quran dan hadis. Bentuknya berupa wahyu yang disampaikan secara berstruktur karena tidak langsung disampaikan oleh Tuhan kepada seluruh manusia, tetapi melalui perantara malaikat kepada Rasul-Nya untuk kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, kauniyah adalah alam semesta dan manusia. Bentuknya berupa ilham yang disampaikan kepada manusia secara mandiri dengan syarat ia mau mengadakan pengamatan dan penalaran kepada ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di alam sehingga ia dapat ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di alam sehingga ia dapat menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kedua ilmu tersebut saling menguatkan satu sama lain, yaitu kauniyah merupakan bukti yang mendukung kebenaran qauliyah. Sebaliknya, qauliyah merupakan petunjuk untuk menemukan fakta empiris kauniyah. Akhirnya, dengan mempelajari qauliyah, makna pengenalan seseorang kepada penciptanya akan menjadi tepat dan akurat. Dan dengan mempelajari kauniyah, maka pengenalan seseorang terhadap Allah akan menjadi luas dan mendalam. Kemudian dengan berpegang kepada kedua bentuk ilmu itulah, maka manusia akan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya
di muka bumi ini sehingga akan tercapai kehidupan yang bahagia baik dunia maupun di akhirat. Adapun macam-macam ilmu yang lahir. Yang pertama, filsafat. Contoh, mempelajari suatu kebenaran secara mendalam. Yang kedua, eksakta. Contohnya mempelajari tentang alam, keadaan, hewan, langit, dan lain-lain. Sosial. Contohnya mempelajari tentang manusia, hukum, ekonomi, politik, dan lain-lain. Humaniora, yaitu mempelajari sastra dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan sesuatu dikatakan ilmu bila mencakup 4 aspek, yaitu ada objek yang spesifik, disusun secara sistematis, mempunyai metode sendiri, epistemologis, dan ada tujuannya. Dengan bahasa lain, syarat ilmu atau pengetahuan itu menjadi ilmiah kalau mempunyai 6. Yang pertama, logis. Kedua, objektif. Ketiga, sistematis. Keempat, andal. Kelima, dirancang. Keenam, akumulatif. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tidak dapat terlepas dari ilmu agama, atau dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan agama. Islam itu sendiri adalah agama yang menunjang ilmu pengetahuan. Islam juga merupakan agama yang menghargai dan meningkatkan derajat orang yang berilmu. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.